Oke, kita langsung menuju ke Mas Ian. Mas Ian, tadi Mas Lakso dan juga Bang Kudri menyampaikan bahwa pengembalian SPDP oleh kejaksaan itu tidak berarti menghentikan proses penyidikan terhadap Firly Bahuri. Jadi alasan pengembalian SPDP itu yang dilakukan kejaksaan apa, Mas Ian? Ya, itu kan mengacu pada KUHP. Secara prosedural, KUHP sudah mengatur proses dikembalikannya berkas perkara dari kejaksaan penyidik dengan petunjuk habis itu P19. Tapi sampai 4 kali berkas perkara yang sudah dikembalikan itu tidak pernah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Ya. Nah, otomatis pihak kejaksaan juga harus memberikan kepastian terhadap berkas perkara Pak Firly, sehingga mereka pada tanggal 28 November kemarin mengembalikan SPDP yang sudah dibuat oleh penyidik Polda Metro. Konsekuensi dari pengembalian SPDP ini adalah menurut keputusan Jaksa Agung nomor 039 pasal 41 ayat 2, berkas perkara yang tercatat dalam mereka di kejaksaan itu dihapus dan dianggap tidak ada berkas perkaranya lagi. Nah, ini acuannya pada substansi KUHP. Betul bahwa SPDP dikembalikan itu tidak menghentikan penyidikan, tapi ada alasan secara material yang sudah dibuat oleh pihak kejaksaan bahwa perkara Pak Firly ini tidak memenuhi syarat material. Apalagi secara prosedural, materialnya aja tidak terpenuhi, apalagi prosedurnya. Baik, Bang Ian. Nah, jadi kewajiban penyidik itu sekarang ini adalah berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHP mengeluarkan SP3. Sehingga tuntasnya perkara ini yang dimaksud oleh Kapolda Metro adalah menuntaskan perkara Pak Firly dengan mengeluarkan SP3. Jangan dipaksakan perkara ini seolah-olah sempurna pemberkasannya, sempurna perbuatannya yang dituduhkan. Nah, tuntas yang kita harapkan ini adalah tuntas dari pihak Polda Metro mengeluarkan SP3 terhadap perkara Pak Firly. Kami sudah menangkap poinnya. Menurut kuasa hukum, tuntasnya adalah dengan mengeluarkan SP3. Silakan, Bang Lakso. Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa sebetulnya kan ini ya biasalah pernyataan frustasi ya. Karena waktu upaya peradilan pun lembaga peradilan sudah melihat bahwa adanya bukti permulaan yang cukup untuk melihat kasus ini sebagai kasus yang dapat ditindaklanjuti dan memenuhi unsur sehingga kedepannya ini bisa dikembangkan dan bahkan dilimpahkan melalui proses pengadilan. Artinya bukti permulaan, karena kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi itu kan memang suatu proses penyidikannya ada kekhususan. Yang kedua, saya ingin bilang bahwa sebetulnya saya melihat penanganan kasus ini itu bukan lagi pada dimensi yang sifatnya teknis saja. Kenapa? Karena ini sudah 2 tahun dan saya yakin di Polda Metro Jaya pun banyak penyidik-penyidik yang mumpuni, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun banyak jaksa-jaksa yang mumpuni. Saya melihat di sini lebih kepada aspek-aspek yang mungkin kaitannya dengan aspek-aspek politis terkait dengan posisi Firly Bahuri sebagai ex-pimpinan KPK. Untuk itu, kenapa saya mengatakan bahwa solusi paling dekat yang harus dilakukan adalah penangkapan dan juga penahanan. Untuk apa? Ini untuk bisa melokalisir dampak-dampak yang dapat Firly sebabkan untuk menghambat penanganan kasus ini. Oke, baik. Bang Kudri, singkat, perlukah penahanan dan juga penangkapan terhadap Firly? Saya kira begini, itu sebalikan kepada diskresinya penyidik itu ya. Tapi saya mau kembali lagi bahwa kejaksaan, penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk meminta penyidik menghentikan penyidikan. Enggak punya kewenangan. Itu murni karena kewenangannya penyidik. Kalau mau penyidik menghentikan, ya ini. Nah, penghentian penyidikan itu karena kurang alat bukti. Tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh penyidik karena dia udah netapin tersangka. Kalau tersangka itu ditetapkan berdasarkan 2 alat bukti. Nggak mungkin penyidik itu menjilat air ludahnya sendiri. Dia bilang nggak kurang bukti gitu loh. Pasti. Yang satu-satunya yang bisa menghentikan penyidikan ini kalau tersangka itu mengajukan para peradilan.
Nah, jadi yang saya katakan tadi, penghentian penyidikan itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, karena kewenangannya penyidik sendiri yang ini tidak mungkin, atau karena perintah pengadilan dalam. Nah, saya kira untuk singkatnya ini ya, untuk menginikan saya kira memang jangan ini wibawa institusi ya, dan ini polisi kan mewakili ini. Saya kira ada baiknya memang harus dipanggil paksa saya kira. Baik, kita akan melihat ya bagaimana nanti penuntasan kasus ini oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Bang Cudri, Bang Lakso, dan Bang Ian telah berbagi informasi kepada kami. Sehat dan sukses untuk semuanya.